Setelah berbagai konflik batin yang menghantui dan mempengaruhi pikirannya, akhirnya Fauzan sampai pada keputusan besar dalam hidupnya. Ia akan menceraikan Alia. Keputusan ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pergulatan panjang antara rasa bersalah, cinta yang belum usai untuk rindu, dan kekecewaan yang selama ini ia pendam terhadap Alia. Fauzan mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Alia tidak pernah dibangun atas dasar cinta yang tulus. Alia hadir di saat ia rapuh, dan dari hubungan itu tumbuh ketergantungan, bukan kasih sayang. Seiring waktu, Fauzan merasa terjebak dalam relasi yang lebih sering menimbulkan tekanan dan konflik daripada ketenangan. Alia terlalu posesif, terlalu banyak menuntut, dan belakangan ini semakin sering memancing keributan, terutama setiap kali nama rindu disebut. Sementara itu, rindu meskipun sudah menolak kesempatan kedua dari Fauzan justru menunjukkan keteguhan hati dan kebaikan yang selama ini jarang Fauzan lihat dari Alia. Ketika melihat rindu memperjuangkan Ayu, menjaga dirinya sendiri dari ancaman, dan tetap berdiri tegak meski berkali-kali ditindas, Fauzan sadar perempuan itu yang dulu ia sia-siakan, justru adalah sosok yang layak untuk dicintai dan dihormati. Alia yang makin terobsesi untuk menjauhkan Fauzan dari rindu malah memperburuk semuanya. Sikapnya yang penuh intrik, termasuk menyembunyikan keberadaan Ayu bersama Mama Ratih, memperlihatkan sisi gelap yang membuat Fauzan makin yakin. Ini bukan tentang memilih kembali rindu, melainkan melepaskan ikatan yang salah agar ia bisa hidup dengan lebih tenang dan agar Ayu tak tumbuh di tengah lingkungan penuh kebohongan dan manipulasi. Fauzan pun akhirnya memutuskan untuk menyampaikan niatnya menceraikan Alia. Bagi Alia, ini adalah pukulan telak. Tapi bagi Fauzan, ini adalah langkah menuju kebebasan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga demi masa depan Ayu. Dan mungkin sebagai bentuk penebusan terhadap rindu yang selama ini ia sakiti. Sementara itu, di tengah situasi yang semakin rumit, Ayu masih menyimpan luka dan kekecewaan yang mendalam terhadap Fauzan. Meskipun ia adalah anak kecil yang belum sepenuhnya memahami kompleksitas konflik orang dewasa, hati kecilnya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi antara ayah dan ibunya. Ia tahu bahwa selama ini rindu, yang ia panggil dengan penuh kasih sebagai tante kantin, telah menyimpan begitu banyak rasa sakit dan Ayu menyaksikan semua itu dengan mata dan hati seorang anak yang sensitif. Ayu belum bisa memaafkan Fauzan, bukan karena ia tidak sayang pada ayahnya, tetapi karena ia melihat betapa dalamnya luka yang ditanggung rindu selama bertahun-tahun. Bagi Ayu, bagaimana mungkin ia bisa memaafkan ayahnya jika ibunya sendiri belum memaafkan? Dalam pikirannya yang polos, keadilan untuk rindu adalah segalanya. Ia merasa selama rindu masih menutup hatinya untuk Fauzan, maka Ayu pun harus berdiri di sisi sang ibu, memberikan bentuk solidaritas kecilnya yang tulus. Setiap kali Fauzan mencoba mendekati Ayu, menjemputnya, atau sekadar mengajak bicara, Ayu bersikap dingin. Ia menolak dengan sopan, tapi tegas. Ia tak mau pulang ke rumah Fauzan,
tak ingin berbagi waktu sendirian dengannya, bahkan enggan menerima hadiah atau perhatian. Sikap Ayu yang keras hati ini membuat Fauzan semakin hancur, karena ia tahu bahwa ketegaran anaknya bukan semata-mata kebencian melainkan bentuk kasih yang dalam untuk ibunya. Ayu tidak ingin mengkhianati perasaan rindu. Fauzan pun mulai menyadari bahwa untuk kembali mendapatkan hati Ayu, ia harus terlebih dahulu meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada rindu. Ia harus menebus semua kesalahan masa lalu dan menunjukkan bahwa dirinya telah berubah. Hanya dengan begitu, mungkin Ayu akan luluh dan bersedia membuka kembali hatinya untuk seorang ayah yang dulu pernah memisahkannya dari pelukan ibu kandungnya. Dan sampai hari itu, datang hari di mana rindu benar-benar memaafkan dan membuka pintu hatinya. Ayu tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah yang utama. Sebab seorang anak tahu, ketika sang ibu tersenyum dengan tulus, itulah tempat teraman di dunia. Fauzan kini berada di titik terendah dalam hidupnya, dihantui oleh penyesalan yang begitu dalam atas semua kesalahan yang pernah ia perbuat terhadap rindu. Ia sadar telah menyia-nyiakan perempuan yang selama ini mencintainya dengan tulus. Di hadapan Fauzan, bahkan ia mulai memutar balikan fakta, membuat cerita-cerita yang memperburuk citra rindu, agar Fauzan kembali menaruh curiga. Bagi Alia, mempertahankan Fauzan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang eksistensinya sebagai wanita yang tak mau kalah dari masa lalu sang pria. Namun, dalam upaya kerasnya mempertahankan posisi, Alia pun mulai dilanda frustrasi. Karena tak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tahu betul bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Ia mulai melihat bagaimana tatapan mata Fauzan berubah saat menatap rindu dan Ayu. Ada sesuatu di sana, sebuah perasaan yang tak bisa ia gantikan meski ia memberi segalanya. Itu yang paling menyakitkan.